pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Impres 2 Tolisu. Beliau adalah Bapak Jemani SPDSD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Guru, Ya. apa kabar? Kabarnya sehat Pak. Jadi pada hari ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Ya. Baik Bapak, kita boleh mulai saja Pak ya. Oke Pak, Ya. Jadi saya langsung pada pertanyaan untuk wawancara saya yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Oke Pak, dalam hal ini yang terjadi di sekolah ini adanya kasus dilema etika yang harus kita selesaikan, yaitu misalnya adanya anak-anak yang terlambat Ya. masuk sekolah karena adanya orang tua yang memberikan tugas Ya. kepada anak didik tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari orang tua mereka. Jadi memang dilihat dari segi tingkat kedisiplinannya mungkin Pak ya, untuk anak-anak ini masih ada anak-anak yang sering terlambat. Terus tentu Bapak juga melihat atau mempertimbangkan bagaimana dari keadaan orang tua siswa juga, seperti itu Pak ya. Iya ya Pak. Baik Pak, saya lanjut Pak pada pertanyaan yang nomor 2. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya ya. Jadi selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya harus bermusyawarah dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Bermusyawarah Pak ya. Jadi intinya Bapak juga mempertimbangkan agar keputusan itu betul-betul tepat Pak ya. Jadi Bapak melakukan musyawarah. Saya lanjut Pak pada pertanyaan yang nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya mengundang guru-guru untuk bermusyawarah untuk mengidentifikasi masalah dilema etika seperti ini dengan guru. Kemudian juga saya menyampaikan di dalam rapat-rapat dengan melibatkan orang tua murid. Ya. Berarti ada kolaborasi bersama rekan-rekan guru dan juga bersama orang tua murid Pak ya. Ya. Luar biasa sekali nih Pak ya. Saya lanjut Pak pada pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini, saya melibatkan guru dan orang tua murid untuk mengambil langkah-langkah yang harus ditempuh. Itu adalah langkah-langkah yang efektif. Jadi tentunya lebih mengedepankan kolaborasi Pak ya, bersama Dewan Guru dan termasuk melibatkan orang tua murid. Selanjutnya pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan kepada siswa untuk memperbaiki perilakunya agar sadar akan pentingnya pendidikan. Ya, jadi sambil memberikan tekanan kepada orang tua untuk mengambil peran yang aktif dalam mengawasi anak-anak mereka. luar biasa Pak ya. Jadi perlu ada semacam kerjasama terhadap orang tua juga Pak ya. Ya. Baik. Lanjut pada pertanyaan yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal tertentu, sehingga ketika terjadi kasus, saya langsung menyelesaikan sesuai tanggal kejadian tersebut. Jadi responnya secara langsung Pak ya. Jadi ketika terjadi suatu kasus, Bapak langsung mengambil sebuah tindakan Pak ya. Baik. Lanjut pada pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Beberapa kasus ini beberapa pihak banyak yang mengatur, misalnya adalah bersama dengan guru, kemudian pihak bapak pengawas, juga komite sekolah. Terjadi adanya kolaborasi dari semua pihak atau pemangku kepentingan. Ya, baik. Selanjutnya Pak, ya, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil dalam penyelesaian kasus dilema etika yaitu adanya keterlibatan dari semua pihak, ya, adanya kerjasama antara pihak sekolah, guru dan masyarakat, juga pemerintah setempat. Ya, baik, luar biasa sekali Pak ya. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan dalam wawancara saya terhadap Bapak, sudah Bapak jawab dengan jelas dan cukup baik. Jadi pada kesempatan ini wawancara saya mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak sudah meluangkan untuk bisa saya wawancarai. Selamat pagi, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, selamat pagi, semoga sukses. Ya.